Perkenalkan, saya Devi Rosanti Wijaya sebagai Ketua Tim PHP 2D Universitas Widya Tama dan rekan saya Fani Asri Rahmasari dan Viani Pradita Sanda. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai program Abdi Daya dalam kategori peran dosen pendamping. Peran dosen pendamping terdapat 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama dalam penyusunan proposal, yang kedua dalam penyusunan monitoring dan evaluasi, yang ketiga dalam coaching, yang keempat dalam pelaksanaan di desa, yang kelima dalam menyelesaikan masalah atau kendala, yang keenam dalam keberlanjutan. Peran dosen pendamping dalam penyusunan proposal. Yang pertama, penugasan yang diberikan oleh Bapak Daniel Nababan dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Dalam penugasan ini yang menjadi dasar kami untuk menyusun proposal. Tugas yang diberikan yaitu penelitian permasalahan yang ada di BUMDes. Untuk menyesuaikan apakah laporan keuangan yang disajikan baik oleh unit usaha dan BUMDes telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, penelitian kami dilakukan di BUMDes Sauyunan Desa Cihideng, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Yang ketiga, saat kami melakukan penelitian di BUMDes Sauyunan, ternyata masih banyak permasalahan yang terjadi. Di antaranya, kurangnya pemahaman dalam pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang masih menggunakan pencatatan yang sederhana, yaitu hanya kas masuk dan kas keluar. Sedangkan dari sisi perpajakan, BUMDes belum memiliki pemahaman tentang perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan BUMDes yang belum memiliki NPWP, baik orang pribadi maupun badan. Yang keempat, dari permasalahan tersebut, yang menjadi dasar kami untuk menyusun proposal yang berjudul SIAKTA, System Information Accounting and Tax, meningkatkan pengetahuan keuangan dan kepatuhan perpajakan dalam mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa di Desa Cihideng. Berikutnya, SIAKTA. Ini merupakan gambaran homepage dari SIAKTA yang kami buat. SIAKTA adalah Sistem Information Accounting and Tax. Sistem ini dibuat untuk mempermudah pengelola BUMDes dalam pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pelaporan pajak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fani. Peran dosen pembimbing dalam penyusunan monitoring dan evaluasi. Dosen pendamping ikut serta dalam pengisian sistem monitoring dan evaluasi dengan cara berdiskusi langsung dan membantu untuk mereview kembali pelaksanaan kegiatan dari awal yang dituangkan dalam pengisian monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, peran dosen pendamping dalam coaching. Poin pertama, mengarahkan penyusunan kegiatan, program, hingga jadwal pelatihan. Dosen pendamping akan berperan mengarahkan tim dalam menyusun jadwal kegiatan program hingga jadwal sosialisasi dan pelatihan. Poin kedua, memberikan bimbingan tentang pemahaman akuntansi dan perpajakan. Dosen pendamping akan memberikan bimbingan secara rutin mengenai pemahaman akuntansi dan perpajakan sehingga tim dapat menyelaraskan dengan sistemnya. Lalu poin ketiga, membantu menyamakan pemahaman akuntansi dan sistem sehingga dapat disesuaikan pada pembuatan sistem. Dosen pendamping berperan membantu menyelaraskan pemahaman akuntansi pada pembuatan sistem sehingga sistem dapat dipergunakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Poin keempat, ikut serta dalam pelaksanaan pembuatan sistem melalui tatap muka secara langsung dan virtual. Biasanya kita menggunakan Google Meeting. Lalu, dosen pendamping selalu aktif ikut serta dalam diskusi atau membahas pembuatan sistem melalui virtual ataupun secara langsung bertemu. Poin kelima, membimbing dalam persiapan sosialisasi dan pelatihan kepada BUMDes dari kebutuhan hingga materi yang akan disampaikan. Dosen pendamping berperan membantu menyiapkan untuk persiapan sosialisasi dan pelatihan kepada BUMDes dimulai dari kebutuhan sosialisasi dan pelatihan sampai membimbing dalam menyiapkan materi presentasi yang akan disampaikan pada pelatihan nanti.
Lalu poin terakhir, memberikan bimbingan dalam pembuatan luaran yang dibutuhkan dalam proposal. Dosen pendamping berperan membimbing tim dalam menyiapkan pembuatan luaran wajib maupun luaran tambahan yang dibutuhkan dalam proposal. Luaran wajib antara lain 1. Manual atau panduan aplikasi teknologi produk PHP 2D. Lalu yang kedua, profil dan poster hasil pelaksanaan program. Yang ketiga, video kegiatan. Dan yang keempat, publikasi media sosial. Lalu untuk luaran tambahan, terdapat 1. Jurnal atau publikasi ilmiah. Kedua, publikasi media massa. Ketiga, jejaring kemitraan yang terbentuk yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama tertulis antara tim pelaksana dengan mitra. Slide selanjutnya, ada peran dosen pendamping dalam pelaksanaan di desa. Pertama, mendampingi dalam pertemuan atau rapat dengan perangkat desa dan BUMDes. Dosen pendamping senantiasa membantu kami dalam merencanakan pertemuan dengan perangkat desa dan BUMDes, serta membantu mengarahkan dalam penyusunan materi yang akan dibahas dalam rapat atau pertemuan dengan desa. Poin kedua, mendampingi setiap pertemuan atau rapat yang diadakan. Dosen pendamping mengkoordinasikan dalam setiap rapat atau pertemuan yang diadakan secara offline. Lalu, poin terakhir, berkontribusi secara langsung dalam sosialisasi dan pelatihan yang diadakan. Dalam pelatihan, dosen pendamping juga ikut serta mengarahkan dan mengkoordinasikan jalannya sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan. Lalu selanjutnya, peran dosen pendamping dalam menyelesaikan masalah atau kendala. Yang pertama, dosen pendamping selalu mendampingi kami dalam proses pembuatan sistem, sehingga seringkali membantu mencari solusi dalam bentuk logika akuntansi, di saat konsep akuntansi tidak dapat diterapkan dalam sistem. Yang kedua, dosen pendamping juga senantiasa memberikan evaluasi dan juga saran untuk fitur yang sebaiknya ada di dalam sistem kami. Misalnya, dalam pencatatan transaksi, siklus akuntansi apa saja yang memang diperlukan dalam pencatatan, khususnya BUMDes dan unit usaha. Yang ketiga, dosen pendamping juga membantu memberikan gambaran secara konkret yang terjadi di lapangan, sehingga dapat mempermudah kami saat pengimplementasian pemahaman akuntansi ke dalam pembuatan sistem. Lalu yang keempat, dosen pendamping juga membantu kami dalam menentukan sumber buku yang relevan untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan modul, sehingga modul yang kami buat dapat lebih mudah dipahami. Selain itu, dosen pendamping juga membimbing secara langsung cara untuk menyusun modul yang benar. Lalu selanjutnya yang terakhir, dosen pendamping membantu kami untuk mengevaluasi setiap persiapan pelaksanaan program yang kurang, serta memberikan saran dan juga kritik sebagai langkah yang seharusnya dilakukan untuk pelaksanaan program. Misalnya, dosen pendamping menyarankan kami untuk mengadakan rapat koordinasi dengan perangkat desa sebelum kegiatan pelaksanaan diselenggarakan, dan juga melakukan gladi resik untuk kebutuhan pelaksanaan yang dibutuhkan, sehingga acara dapat berjalan lancar. Lalu selanjutnya, peran dosen pendamping dalam keberlanjutan. Yang pertama, dosen pendamping memberikan saran untuk pengembangan sistem yang kami ciptakan, yakni Siakta. Salah satu saran yang diberikan kepada kami adalah pengembangan unit usahanya. Dikarenakan dalam sistem kami ini hanya baru unit usaha jasa saja, maka untuk selanjutnya akan ada pengembangan unit usaha, yakni unit usaha dagang dan juga manufaktur. Yang kedua, mengevaluasi setiap fitur yang ada di sistem kami untuk inovasi pengembangan sistem yang disesuaikan dengan standar akuntansi dan perpajakan yang berlaku. Dosen pendamping juga membantu kami untuk melakukan inovasi dalam pengembangan fitur sistem. Salah satu fitur yang disarankan untuk dikembangkan yakni mensinkronisasikan pelaporan pajak dengan KPP sekitar Desa Cihideng, sehingga dapat membantu pemerintah dan juga untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mempermudah penyetoran pajak yang dilakukan oleh BUMDes. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kunjungi laman Instagram kami di @php2d.timnasutama atau @siakta.id. Terima kasih atas perhatiannya.